Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi mengenai transistor. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Aras dengan NIM 1924040005 dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 01. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, kita akan melakukan simulasi mengenai karakteristik transistor. Kita membuka materinya. Untuk percobaan pertama ini yaitu karakteristik transistor. Adapun tujuan percobaannya yaitu yang pertama, memilih titik kerja transistor. Kemudian yang kedua, mengenal macam-macam rangkaian bias transistor. Yang ketiga, menentukan kondisi bias transistor saat digunakan sebagai saklar ataupun sebagai penguat. Dan yang keempat, melakukan optimasi pengesetan titik kerja transistor. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi Proteus. Kita new project, memberikan nama yaitu percobaan 1 transistor. Kita next dan finish. Baik, apabila telah terlihat gambar seperti ini, kita langsung saja membuka P. Pertama kita menggunakan resistor. Kita menggunakan resistor device generic resistor symbol. Kemudian kita menggunakan potensioner atau pot Hg aktif, dan kita menggunakan transistor NPN bipolar dengan kode 2N3055. Baik, kita akan membuat rangkaian seperti gambar ini. Baik, kita buka aplikasi Proteus. Kita akan meletakkan resistor di sini dan mengrotate. Kemudian kita meletakkannya di sini lagi dan merotate. Kemudian meletakkan di sini. Selanjutnya kita akan meletakkan potensiometer di sini dan merotate. Baik, dan kita mau menambahkan transistor NPN-nya. Selanjutnya kita akan menambahkan alat ukur berupa DC voltmeter. Kita menambahkannya di sini dan di sini. Kita merotate. Selanjutnya kita menambahkan DC ampere meter.
sini dan di sini. Kemudian kita mau rotate-nya juga. Selanjutnya kita akan perjelasnya terlebih dahulu. Baik, kita akan masuk ke tahap perangkaian pada percobaan ini. Baik, kita akan merangkai terlebih dahulu dari resistor 1 ke ampere meter dan menghubungkan dari ampere meter menuju transistor NPN, dan dari NPN kita hubungkan ke resistor 2. Selanjutnya kita menghubungkan transistor NPN ke ampere meter dan menghubungkan dari ampere meter ke resistor 3. Selanjutnya kita menghubungkan potensiometer ke resistor 3. Tak lupa pula kita menambahkan generator DC di sini, dan kita mirrornya. Setelah itu kita menghubungkannya ke sumber dan menggapelnya ke resistor 1. Kemudian dari komponen potensiometer kita hubungkan ke resistor 3, dan kita menghubungkan voltmeter di antara ampere meter dan transistor NPN, dan juga menghubungkan transistor voltmeter di antara transistor NPN dan resistor 2. Kemudian kita menghubungkan voltmeter kedua di antara ampere meter dan transistor NPN, kemudian menghubungkannya lagi di antara ampere meter dan transistor NPN. Kita mengganti pada ampere meter ini display range-nya mengganti dengan miliampere. Kemudian kita mengganti ampere meter ini juga ke miliampere. Selanjutnya kita memberikan nilai pada resistor 1 berupa 100 dan resistor 2 10. Kemudian resistor 3 kita memberikan nilai yaitu 470. Kemudian kita akan memberikan nilai pada potensioner yaitu sebesar 100K. Dan kita menambahkan ground pada bawahan resistor 2. Kita mau rotate, kita menyambungkan ground. Baik, kita akan memberikan nilai juga kepada sumber ini yaitu sebesar 20 volt dan mengganti namanya yaitu 20 DC volt. Baik, kita akan memulai percobaan ini. Baik, di sini terdapat nilai-nilai di mana pada nilai
ampere meter tertulis 17,0 miliampere, dan pada ampere meter kedua tertera 0,337 miliampere, dan pada voltmeter 1 yaitu bertegangan 18,1 volt, dan voltmeter 2 yang bertegangan 17,5 volt. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian kedua dengan mengganti sumber nilai sumbernya. Baik, kita akan mengganti nilai sumbernya, sumber DC-nya yaitu 10 volt, kemudian mengganti namanya menjadi 10 DC voltmeter. Baik, mari kita ukur atau mari kita mulai. Baik, dapat terlihat pada ampere meter 1 di mana nilainya yaitu 7,68 miliampere, kemudian ampere meter kedua yaitu bernilai 0,18 miliampere, dan pada voltmeter pertama bertegangan 9,15 volt, dan voltmeter kedua bernilai tegangan 8,57. Baiklah, kita akan lanjut ke rangkaian ketiga, dimana kita akan menghapus dulu untuk rangkaian pertama ini. Baik, kita akan menghapus 2N305 ini. Selanjutnya kita akan mencari N3055. Kita akan membuat gambar seperti rangkaian ini. Baik, kita akan memasukkan komponen-komponennya. Kita memasukkan resistor di sini dan merotate-nya. Kemudian kita menambahkan resistor kedua dan merotate-nya juga, menambahkan resistor ketiga dan merotate, dan resistor keempat serta merotate-nya. Selanjutnya kita akan menambahkan potensiometer dan merotate. Kemudian kita menambahkan transistor NPN-nya. Di sini. Kemudian kita akan menambahkan alat ukur berupa DC voltmeter, kemudian kita menambahkan di sini juga dan merotate, dan menambahkan DC ampere meter
sini dan di sini. Kemudian kita akan menghubungkannya. Kita akan menghubungkan potensiometer langsung ke resistor 1, kemudian kita mengkapelnya ke resistor 3. Selanjutnya kita akan menghubungkan resistor 2 ke resistor 1 ke resistor 2 dan menghubungkan ampermeter di antara resistor 1 dan resistor 2. Kemudian menghubungkan ampermeter 2 ke transistor NPN. Kemudian dari transistor NPN kita menghubungkannya juga ke resistor 3 dan ke resistor 4. Kemudian kita akan menghubungkan voltmeter pertama ke antara resistor 1 dan resistor 4 dan transistor NPN. Kemudian kita akan menghubungkan kita akan menghapusnya terlebih dahulu. Kita menemukan ulang. Kemudian kita menghubungkan kita masukkan voltmeter dan menghubungkannya voltmeter ke kita menghapus dulu untuk rangkaian ini, menghapus garisnya. Kita menghubungkan resistor 3 ke ampermeter pertama, kemudian dari voltmeter pertama kita menghubungkannya ke transistor NPN, dan dari ampermeter kita mengkapel ke antara transistor NPN dengan voltmeter 1. Kemudian kita akan menghubungkan voltmeter 1 ke transistor NPN dan menghubungkannya. Selanjutnya kita akan menghubungkan voltmeter ke antara ampermeter 2 dan transistor NPN. Kemudian kita menambahkan ground pada bawah resistor 4 dan menghubungkan resistor 2 ke ground juga. Tak lupa pula kita mengubah range pada ampermeter ini menjadi miliampere dan range pada ampere 1 menjadi miliampere juga, dan kita akan mengubah juga nilai pada resistor 3
menjadi 100. Kemudian pada resistor 1 kita ubah nilainya menjadi 33K. Pada resistor 2 kita mengubah nilainya menjadi 12K. Dan pada resistor 4 kita mengubah nilainya menjadi 10. Kemudian kita menambahkan sumber DC dari potensioner menuju sumber DC, kemudian kita couple lagi menuju sumber DC. Selanjutnya kita mengubah sumber tegangan sumber DC ini yaitu sebesar 20 volt dan mengubah namanya menjadi 20 DC volt. Baik, kita akan masuk ke tahap pengukuran. Mari kita simulasikan. Baik, tertera di sini dimana pada ampermeter 1 sebesar 13,6 ampere. Kemudian pada ampermeter 2 nilainya yaitu 0,31 miliampere. Kemudian pada voltmeter pertama bertegangan sebesar 11,5 volt dan pada voltmeter kedua bertegangan sebesar 10,9 volt. Baiklah, itulah percobaan kita pertama ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan percobaan kedua. Baiklah, kita akan memasuki percobaan kedua mengenai transistor. Baik, percobaan kedua ini yaitu tentang penguatan arus DC, di mana pada tujuan percobaannya yaitu yang pertama menyusun rangkaian percobaan yang telah dipraktekkan, kemudian yang kedua menjelaskan proses kerja rangkaian bias DC transistor konfigurasi common emitter, kemudian yang ketiga menjelaskan kelebihan dan kekurangan rangkaian DC transistor konfigurasi common emitter, dan membuat kesimpulan tentang hasil praktek yang telah dilakukan. Adapun untuk gambarnya yaitu kita akan menggambar seperti ini. Kita menggunakan 5 buah resistor, kemudian menggunakan DC ampermeter 1 buah, menggunakan potensioner meter 2 buah, menggunakan voltmeter 1 buah, dan kita juga menggunakan ampermeter untuk mikronya. Selanjutnya kita juga menggunakan transistor PNP. Baik, kita akan membuka aplikasi Proteus. Kita new project. Memberikan nama pada file ini yaitu percobaan kedua. Kita next saja. Baik, kita membuka icon P, mencari peralatan atau komponen-komponen. Kita mencari resistor, kita menggunakan resistor device generic resistor simbol, kemudian kita memakai juga pot HG atau potensioner, kemudian kita memakai juga BC54
kita menggunakan BC546 BP atau transistor NPN ZX. Baiklah, kita langsung saja menempatkan komponen pada area gambar. Kita merotate, kita menambahkan resistor 2, merotate-nya juga, menambahkan pula resistor 3, kemudian menambahkan lagi resistor 4, merotate, dan resistor 5, merotate-nya pula. Selanjutnya kita akan menambahkan potensioner meter, menambahkan transistor NPN, kemudian menambahkan alat ukur berupa DC ampere meter, kita menambahkannya 2 buah. Selanjutnya kita akan menambahkan DC voltmeter, 1 buah. Kita mendekatkannya atau menzoom. Kemudian kita akan memperbaiki gambar ini terlebih dahulu. Kita menghapus saja resistor 5-nya, kita menggantikannya dengan potensiometer yang kedua. Kita menghubungkan resistor 1 ke resistor 2, kemudian dari resistor 2 kita menghubungkannya ke potensiometer 1, kemudian dari potensiometer 1 kita menghubungkan ke resistor 3, dan dari resistor 3 kita menghubungkan ke ampermeter 1, kemudian ke transistor NPN, dan dari transistor NPN kita menghubungkan ke ampermeter 1. Selanjutnya kita akan menghubungkan ampermeter 1 ke resistor 4, dan dari resistor 4 kita menghubungkannya ke potensiometer 2. Kemudian kita akan tak lupa pula kita menghubungkan voltmeter di antara ampermeter 2 dan transistor NPN. Kita menambahkan ground dan menghubungkannya ke voltmeter, serta kita menghubungkan juga transistor NPN ini ke grounding, dan kita menghubungkan potensiometer juga ke grounding. Kemudian saya akan menambahkan sumber DC saya menambahkan sumber DC 1 pada resistor 1 dan sumber 2 DC 2 untuk potensiometer 2. Kita merotate dan mirror.
Kita menghubungkan potensiometer ke sumber 2 dan mengkabel serta menghubungkannya juga ke potensiometer sumber 2. Kemudian kita akan mengubah range pada ampermeter ini menjadi mikroampere untuk ampermeter 1 dan miliampere untuk ampermeter 2. Kemudian mengubah nilai pada resistor 4 menjadi 10K serta mengubah resistor 1 dan memberikan nilai yaitu 8K2. Kemudian resistor 2 kita memberikan nilai 3K3. Kita memberikan nilai pada potensiometer 1 kita memberikan nilai pada potensiometer 1 sebesar 5K dan pada potensiometer 2 sebesar 2K. Kemudian kita akan memberikan nilai pada sumber 2 ini sebesar 9 DC volt. Kita memberikan tegangan sebesar 9 volt dan pada sumber 1 kita memberikan tegangan sebesar 7 volt, mengganti namanya menjadi 7 DC volt. Baik, kita akan membaca dulu terlebih dahulu keterangan pada soalnya. Dimana kita akan mencari arus sebesar 10 mikroampere sebagai uji coba kali ini. Baik, kita langsung saja memulai simulasi ini. Untuk mendapatkan nilai pada ampermeter 1 sebesar 10 mikroampere, maka kita akan mengubah frekuensi pada potensiometer ini. Kita akan menurunkannya pada potensiometer 1 menjadi 11. Kemudian kita akan menaikkan pada potensiometer 2
Baik, kita sementara mencari atau menyetel pada potensiometer ini, apakah dia bisa sampai 10 mikroampere atau tidak. Baik, kita lupa untuk memberikan nilai pada resistor 3. Kita akan memberikan nilai yaitu 4K7. Kemudian kita memulainya kembali. Kita mengubah kembali frekuensinya. Kemudian kita mengenaikan potensiometer 2. Baik, kita telah mendapatkan nilai pada ampere 1 yaitu sebesar 10,0 mikroampere. Kemudian pada resistor pada ampermeter 2 nilainya sebesar 0,89 miliampere, dan pada voltmeter bertegangan sebesar 0,07 volt. Baiklah, inilah percobaan kedua kita. Saya rasa berhasil, dan kita akan melanjut ke percobaan ketiga pada transistor. Baiklah, kita akan masuk pada percobaan ketiga untuk transistor ini. Kita membuka dulu materinya. Baik, pada percobaan ketiga ini kita akan membahas mengenai penguatan sinyal AC satu tingkat, di mana tujuan percobaan ini yang pertama menyusun rangkaian percobaan yang telah dipraktekkan, kemudian yang kedua menjelaskan proses kerja rangkaian transistor, konfigurasi common emitter sebagai penguat sinyal AC satu tingkat. Kemudian yang ketiga menjelaskan kelebihan dan kekurangan rangkaian transistor, konfigurasi common emitter sebagai penguat sinyal AC di satu tingkat. Dan yang keempat membuat kesimpulan tentang hasil praktek yang telah dilakukan. Adapun untuk gambar rangkaiannya, kita akan membuat seperti ini, di mana kita akan menggunakan satu buah generator, kemudian kita menggunakan 4 buah resistor dan 3 buah kapasitor, serta kita menggunakan juga transistor PNP dan menggunakan sumber DC, serta menggunakan alat ukur osiloskop dan juga grounding. Mari kita langsung saja membuka aplikasi Proteus. Kita new project, menuliskan file ini dengan tulisan percobaan 3. Kita next dan finish. Kita mencari komponennya di icon P. Kita menggunakan resistor. Kita mencari resistor. Kita menggunakan resistor device generic resistor symbol. Kemudian kita menggunakan kapasitor. Kita menggunakan kapasitor device. Selanjutnya kita menggunakan simbol atau kode BC546. Kita menggunakan transistor NPN ZX.
Baiklah, kita langsung saja menaruh komponen di sini. Kita menambahkan resistor 1, kemudian merotate, kita menambahkan lagi resistor 2 dan merotate-nya, kemudian menambahkan resistor 3 dan merotate-nya, kemudian resistor 4, merotate-nya lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan kapasitor sini dan merotate-nya atau memirror. Kita menambahkan lagi kapasitor di sini dan di sini dan merotate. Kita juga menambahkan transistor NPN di sini. Kemudian kita akan menambahkan pula alat ukur yaitu osiloskop di sini saja. Dan signal di generator di sini. Baik, kita akan masuk ke tahap perangkaian. Mari kita rangkai. Kita akan menghubungkan kutub positif pada signal generator, menghubungkannya ke kapasitor 3. Kita mengganti namanya dulu agar kita menghubungkan ke kapasitor 3. Kemudian dari kapasitor 3 kita menghubungkannya ke resistor 1 dan dikabel ke resistor 3, serta pada transistor NPN kita mengkabelnya juga. Kemudian kita menghubungkan resistor 2 ke transistor NPN, dan dari transistor NPN kita menghubungkannya juga ke resistor 4 serta kapasitor 2. Kita mengubah dulu namanya 2, kita menghubungkannya ke antara transistor NPN dan resistor 4. Kemudian pada kapasitor 1 kita mengubah namanya dulu menjadi kapasitor 1. Kita mengkabelnya di antara resistor 2 dan transistor NPN. Kemudian kita menghubungkannya langsung ke terminal A osiloskop. Kita menambahkan sumber DC di sini dan memirrornya. Kita akan menghubungkan sumber DC ini di antara terminal kutub positif pada signal di generator dan kapasitor 3.
kita mengkabel R1 ke sumber dan R2 kita akan menghubungkan terminal B pada kapasitor pada osiloskop ke antara kapasitor 3 dan terminal positif signal generator. Kemudian kita akan menambahkan pula ground di sini dan merotate-nya. Kita menghubungkan kutub negatif pada signal generator langsung ke ground, menghubungkan resistor 3 ke ground, resistor 4 ke ground, dan kapasitor 2 ke ground. Kemudian kita akan memberikan nilai pada kapasitor 1 sebesar 100 mikrofarad. Kemudian pada kapasitor 2 kita memberikan nilai juga, yaitu 25 mikrofarad, dan pada kapasitor 3 kita memberikan nilai yang sama, yaitu 25 mikrofarad. Dan pada resistor 1 kita memberikan nilai sebesar 47K. Kemudian resistor 2 kita memberikan nilai 4K7. Pada resistor 3 kita memberikan nilai 10K. Dan pada resistor 4 kita memberikan nilai yaitu 1K. Dan kita akan memberikan nilai juga pada sumber DC ini, yaitu sebesar 10 volt, dan mengganti namanya menjadi 10 DC volt. Baik, rangkaian setelah jadi dan telah diberikan nilai, kemudian kita akan menguji cobakan. Kita memplay saja. Kita mengatur terlebih dahulu untuk osiloskopnya. Baik, kita akan mengatur pada FSM signal generator ini. Kita akan mengubah frekuensinya menjadi 0,1. Kemudian kita mengubah level amplitudonya menjadi 5,00, dan juga kita akan memberikan frekuensinya sebesar 200. Selanjutnya kita akan memberikan nilai pada channel A menjadi 2, channel B menjadi 5, channel C menjadi 5, channel B menjadi 2, channel D menjadi 2, dan horizontal menjadi 1. Baiklah, sudah selesai pemberian nilainya. Inilah hasil dari pengukuran osiloskop, di mana pada gelombangnya ada bergelombang sangat berjarak. Kemudian pada channel A
persegi dan pada channel B yaitu berbentuk gelombang sinusoidal. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil praktek ini, di mana transistor sebagai penguat sinyal AC dengan adanya R1, R2, dan R4 sangat menentukan penguatan dari suatu transistor, di mana transistor mengalami bias maju sehingga transistor dapat bekerja atau on. Sedangkan jika C3 dilepas, maka akan terjadi penurunan penguatan suatu transistor sehingga akan menyebabkan penurunan nilai sinyal output. Baiklah, saya rasa untuk percobaan ketiga ini berhasil. Kita keluar. Baiklah, itulah tadi percobaan ketiga mengenai transistor penguat AC satu tingkat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.